Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi bersama ibadah online. Dan kembali lagi kita pada hari ini tanpa terasa kita sudah di bulan ketiga di bulan Desember, minggu ketiga di bulan Desember. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah telah Tuhan berikan dalam seminggu sepekan ini. Mari kita awali ibadah ini dengan memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semuanya itu adalah anugerah dari Engkau Bapa. Bapa, kiranya Engkau sertai kami dalam ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah hati kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, Allah itu baik.
Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi hidup kita, merupakan kekuatan bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian, kita akan mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat untuk kita menerima berkat melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan bagi kami semua sepanjang minggu. Allah telah memelihara dan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga pagi yang indah ini kami ada di hadapan Tuhan beribadah. Kami ada di hadapan Tuhan mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kiranya dikuduskan sehingga menjadi persembahan yang benar, hidup dan berkenan kepadamu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan berita firman Allah. Karena itu kami memberi hati kami seluasnya, supaya ditaburi oleh benih firman Allah. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima benih kehidupan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setahun sudah pandemi virus corona menghantui, bahkan merenggut banyak nyawa dan membuat banyak orang menderita, banyak orang mengalami kerugian, sengsara, dan seterusnya. Tetapi ada nilai yang indah yang ingin diperlihatkan Tuhan melalui situasi ini, yaitu ketika Yesus lahir, dikatakan dia lahir di kandang domba, dia datang di dalam sambutan yang tidak istimewa. Sebab yang menyambut kelahirannya adalah para gembala, orang-orang yang sangat sederhana. Kelahiran Yesus ketika itu tidak disambut dengan paduan suara, tidak disambut dengan kor yang megah, juga tidak ada drama. Kelahiran Yesus ketika itu bukan di tempat yang megah, bukan di tempat yang berfasilitas memberi kenyamanan, tetapi di kandang domba, bahkan di dalam palungan tempat makan hewan. Yesus datang dalam keheningan. Yesus datang di dalam kesenyapan. Yesus datang di dalam kedamaian hati manusia. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu menyalahkan situasi, tetapi kita harus bersyukur sebab Allah menghendaki sesuatu yang alamiah, sesuatu yang benar-benar murni, yang tanpa kita paksakan untuk menyambut dia, untuk mengingat kedatangannya, untuk mengenang kedatangannya ketika dia hadir ke dunia sebagai manusia. Yesus datang ke dunia ini tidak hanya memberi teladan hidup dan mati di atas kayu salib menggantikan kita, tetapi di dalam perjalanan Yesus selama 3,5 tahun, dia banyak memanggil orang-orang supaya menjadi pengikutnya. Dia berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam Yohanes bahwa akulah, Yesuslah itu jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia berkata kepada setiap orang, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hari-hari ini kita memperingati kelahiran Yesus, hendaknya jangan kita melihat dan menilai Yesus yang datang sebagai bayi lagi, tetapi kita mengenang Yesus yang hari ini posisinya sebagai raja di atas segala raja, sebagai Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, sebagai Allah yang maha kuasa dan berkarya sampai hari ini bagi kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 saya bacakan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62.
Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus itu wajib. Percaya beriman kepada Yesus Kristus itu wajib bagi setiap orang. Sebab Yesuslah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Yesuslah satu-satunya pribadi yang memberi jaminan bahwa mengikut Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ketika Yesus menawarkan kepada murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, "Ikutlah aku," maka orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang telah mengikut Dia sekian lama memberikan berbagai alasan kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang berkata, "Aku mau mengikut engkau." Ada orang yang ketika melihat karya Yesus, melihat pekerjaan Allah di dalam pribadi Yesus, orang itu tertantang, orang itu tertarik untuk menjadi pengikut Yesus. Tetapi Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang dapat menyelami hati kita jauh lebih dalam daripada kita mengenal dan dapat menyelami hati kita. Ketika orang ini berkata, "Aku mau mengikut engkau Guru kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala." Artinya Yesus hendak mengatakan kepada orang ini bahwa kalau engkau mengikut aku, tidak ada jaminan fasilitas, tidak ada jaminan kenyamanan, tidak ada jaminan kemakmuran. Yesus adalah pribadi yang sangat mengenal setiap kita. Dia tahu apa motivasi kita mengikut Dia. Dia tahu apa motivasi kita ketika berdoa. Dia tahu apa yang kita inginkan ketika kita melayani Dia. Apakah pelayanan kita sangat tulus murni karena benar-benar mengasihi Dia, ataukah kita mengharapkan yang lain di balik pengiringan kita? Yesus hendak berkata bahwa binatang-binatang lebih layak, lebih mempunyai fasilitas, mempunyai apa-apa dibandingkan aku ini sebagai pencipta, sebagai khalik langit dan bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Tetapi Allah juga berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dituliskan di dalam Markus 10 ayat 30. Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan dipermalukan, dia tidak akan ditolak. Bahkan orang yang mengikut aku akan memperoleh upah 100 kali lipat pada masa ini juga, pada zaman ini juga. Dan pada masa yang akan datang akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan lebih menghendaki kita
menerima dia kekayaan rohani. Allah Bapa lebih menghendaki kita supaya mengikut dia untuk memperoleh mahkota surgawi, upah surgawi. Kalaupun dia memberikan fasilitas bagi kita, dia mempercayakan berkat-berkat bagi kita, bukan itu yang menjadi tujuan utama kita di dalam mengiring dia. Sebab terbukti dituliskan di dalam kitab Ibrani, ada orang yang karena imannya nyaris sama sekali tidak pernah memperoleh kenyamanan sepanjang hidupnya. Ada orang-orang yang karena imannya harus menderita sepanjang hidupnya. Ada orang-orang yang karena imannya rela menderita, diperhadapkan dengan kematian, diperhadapkan dengan siksaan, diperhadapkan dengan penolakan dan lain sebagainya. Artinya di hadapan Allah Bapa, kehidupan kekal itu, kehidupan rohani itu jauh lebih penting dari segala yang materi, yang seringkali kepada materi itulah kita haus dan lapar. Kepada materi itulah kita pusatkan seluruh harapan kita. Pandemi virus corona hampir membuat orang-orang yang dulunya kepada mereka kita berkata, aduh, hidup mereka sungguh indah, hidup mereka sungguh makmur, sungguh nyaman. Tetapi kelihatan setelah pandemi corona ini, antara yang miskin atau yang kaya raya, antara yang banyak uang dengan yang punya uang pas-pasan. Kadang-kala yang punya uang pas-pasan ini lebih bahagia, lebih nyaman, lebih enak tidurnya dibandingkan dengan orang-orang yang punya aset ratusan miliaran, tetapi harus membayar hutang, tetapi harus melepaskan segala yang dimilikinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang kedua, ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain lagi. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang ini berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah Injil kerajaan Allah di mana-mana. Kepada orang ini, Yesus hendak menekankan antara yang prioritas dengan yang tidak, antara yang harus didahulukan dan yang tidak. Allah mau menyatakan bahwa budaya itu, tradisi itu seringkali menghalangi orang untuk menjadi saksi Tuhan. Tradisi budaya itu seringkali menghambat iman percaya kita kepada Allah. Seringkali tradisi budaya itu menghambat kemaksimalan hidup kita kepada Tuhan. Yesus datang bukan untuk membatalkan, menggagalkan hukum Taurat, tetapi dia datang menggenapi hukum Taurat. Yesus bukan tidak menghargai kehidupan manusia. Justru karena Yesus menghargai kehidupan manusia, sehingga orang itu pada masa hidupnya dia harus mendengarkan Injil. Sebab ketika mereka telah mati, ketika mereka telah meninggalkan dunia ini, tidak ada kesempatan lagi untuk memperoleh anugerah, untuk memperoleh keselamatan melalui mendengarkan firman Allah, melalui pemberitaan Injil. Sebelum orang-orang di sekitar kita mati di kerohanian mereka, mari kita memberitakan Injil kepada mereka. Mari kita menyampaikan berita anugerah kepada mereka. Lalu ayat yang ke-61, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku.
Yesus bukan tidak menghargai hubungan sesama manusia, kekerabatan, kekeluargaan. Tetapi kembali lagi, Yesus ingin kita memprioritaskan kehendak Allah, keinginan Allah, harapan Allah bagi kehidupan kita. Penyelamatan jiwa, kehidupan kekal, keselamatan jiwa-jiwa itu jauh lebih penting daripada keterikatan kita, keterikatan perasaan, keterikatan batin yang akhirnya menghambat kita untuk mengasihi Allah. Kalau begitu, apakah firman Allah bertentangan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dengan mengasihi Allah. Firman Allah tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi firman Allah saling melengkapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang telah memenuhi panggilan Tuhan, tetapi masih mencintai kehidupan yang lama, hidup sebagai manusia yang lama, dikatakan tidak layak. Tidak layak untuk karya Allah, tidak layak untuk dipakai oleh Tuhan. Orang yang belum mati bagi dosa, orang yang masih mengenakan pakaian lama, kehidupan lamanya. Sebab firman Allah berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena itu oleh kasih karunia Allah kita dipanggil, semua kita ini dipanggil untuk menjadi pengikut Allah, dipakai untuk pekerjaan Allah, dipakai untuk kemuliaan Allah, dipakai menjadi alat kerajaan Allah. Karena itu mari kita tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Kata Rasul Paulus, aku melupakan segala yang ada di belakangku, lalu aku mengarahkan hidupku kepada apa yang ada di depanku. Sebab pengenalan akan Kristus melampaui segala sesuatu yang dapat kita capai di dunia ini. Allah mau supaya sepenuh hidup kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati. Dunia ini sangat membutuhkan Injil kasih karunia. Dunia ini sangat membutuhkan anugerah dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sedang ada di zaman-zaman yang segala sesuatunya tidak menentu. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, tidak menyatu dengan Kristus, kehidupan kita rawan untuk tergerus oleh zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengaku bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan rendah hati kita datang kepada Dia. Di situasi-situasi perayaan Natal, ibadah Natal, mengenang kelahiran Yesus, kiranya firman Tuhan dapat menerawang kehidupan kita. Apa yang menjadi motivasi kita mengikut Dia?
Apakah karena perkara-perkara rohani, perkara-perkara kekal, atau kita mengikut Yesus supaya kita makmur secara materi? Kita mengikut Yesus supaya kita menjadi besar dan terkenal. Kita mengikut Yesus supaya segala harapan-harapan kita dipenuhi. Malam hari ini kita telah mendengarkan firman Allah. Yesus tidak memberikan jaminan kebahagiaan duniawi kepada kita, tetapi Dia memberi jaminan hidup kekal bagi kita. Dia memberi jaminan bahwa kalau kita datang kepada Dia, ketika kita letih lesu berbeban berat, Dia akan memberi kelegaan bagi kita. Kiranya ibadah-ibadah, perayaan-perayaan, ucapan syukur Natal kita pada tahun ini membawa kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin berserah ke dalam tangan kehendak Tuhan yang membentuk hidup kita dan menjadikan kita sebagai saksi Kristus yang sejati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu bahwa firman-Mu menegaskan kepada kami bahwa kami harus mengikut Tuhan dengan panggilan surgawi. Kami harus mengikut Yesus untuk perkara-perkara kekal. Kami harus mengikut Yesus bagi keselamatan jiwa-jiwa, supaya kami diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus kembali ke tengah dunia yang membutuhkan kasih Kristus ini. Bapa, kami berserah kepadamu. Tolong kami untuk dapat memilah, tolong kami dapat menilai, tolong kami untuk dapat mengutamakan hal-hal yang diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, biarlah hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati setiap hati yang menerima firman. Berkati setiap pribadi yang tidak kecewa dalam mengikut Tuhan, sekalipun hidup kami, pengiringan kami diwarnai dengan berbagai-bagai duka. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Akan tutup ibadah kita dan kita akan mendapatkan doa berkat, tapi sebelumnya kita angkat pujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku, dan kiranya
Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sebelum kami kembali kepada aktivitas kami berdoa kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus turun memberkati semua orang-orang percaya di seluruh muka bumi. Kiranya Roh Kudus firman Tuhan berkarya ke atas setiap orang yang haus dan lapar untuk bertemu dengan Allah sejati. Kami berdoa buat orang-orang kudus-Mu yang sedang mempersiapkan atau sedang merayakan Natal, kelahiran Juru Selamat. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di semua denominasi gereja, yang melayani di setiap lembaga-lembaga misi. Kiranya diurapi oleh Tuhan, diperlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan untuk menggembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa buat setiap orang-orang kudus-Mu yang hari ini sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Kiranya oleh iman percaya mereka, di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Ketika mereka lemah, di dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Ketika mereka susah, dihiburkan. Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus mereka ditolong. Berkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan. Berkati jemaat-Mu Gereja Saksi Kristus, juga Gereja Murid Bersama. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, setiap pasangan suami istri diberkati dengan bahagia dan sukacita. Setiap anak-anak dalam rumah tangga bertumbuh sehat, kuat, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Pendidikan anak-anak kami bersyukur mereka telah melewati 1 semester lagi. Kiranya pertolongan Tuhan senantiasa membungkus kami, melalukan kami dari segala petaka dan kesia-siaan. Juga kami berdoa buat umat-umat-Mu yang akan merayakan Natal, khususnya jemaat-Mu GPI Kota Tuayan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkarya. Kiranya hikmat Tuhan turun kepada kami, supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, pemerintah, aparat keamanan, tenaga medis kiranya dipakai, diurapi oleh Tuhan. Juga kami berdoa di tengah situasi ini, kiranya keamanan, kedamaian tetap terpelihara di bangsa kami. Juga kami berdoa kepadamu ya Bapa, buat situasi-situasi yang sedang berkembang hari-hari ini. Kiranya menguatkan hati kami. Kami tidak lemah, kami tidak putus asa, tetapi semakin kami kokoh kuat maju di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami semua dapat menyaksikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Bapa. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan Allah Roh Kudus turun memberkati hidup kita masing-masing pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.